Ya, pertama mesti saya sampaikan waktu persidangan juga kami konfirmasi ke ahli poligraf ya bahwa ada berbagai jurnal internasional juga jurnal nasional yang masih menyebutkan bahwa penggunaan alat poligraf untuk pembuktian terutama di pengadilan masih menjadi kontroversi terkait dengan biasnya hasil kemungkinan terjadi bias hasil apa namanya poligraf tersebut. Jelas saya sendiri belum pernah menemukan satu putusan pengadilan di mana hakim menggunakan pertimbangan hukumnya hanya berdasarkan atau menyebutkan berdasarkan salah satunya berdasarkan hasil poligraf ya. Saya sendiri belum pernah menemukan putusan pengadilan semacam itu. Kemudian yang kedua, kemarin kami konfirmasi juga kepada ahli bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sebenarnya ada SOP-SOP yang standar operating procedure yang mesti dipenuhi dalam pemeriksaan poligraf. Misalnya bahwa si pihak yang melakukan pemeriksaan, yang diperiksa, dia mesti bersedia secara voluntary, dia percaya bahwa tes poligraf itu dengan tujuan tes itu sendiri dia bersedia untuk melakukan itu tanpa hambatan gitu. Artinya dia memang punya kepercayaan terhadap mekanisme tes tersebut. Kemudian kedua, keadaan-keadaan atau variabel-variabel misalnya keadaan kesehatan, traumatik dan seterusnya itu juga menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, kemarin disampaikan bahwa pada saat Bu Putri melakukan pemeriksaan poligraf misalnya beliau sempat menolak untuk melakukan pemeriksaan poligraf terutama pada saat pretest, bahkan menolak untuk menyebutkan kejadian ketika diminta oleh pemeriksa poligraf untuk menceritakan soal kejadian di tanggal 7 dan beliau menolak menceritakan kejadian di tanggal 7 tersebut terutama karena memang pada saat pemeriksaan untuk keterangan yang sifatnya sebenarnya sangat sensitif dan sangat personal tersebut hanya dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya dua orang laki-laki pemeriksa yang ada di sana bersama dengan Bu PC. Nah, Bu PC sempat menangis waktu itu disampaikan dan dikonfirmasi oleh ahli benar beliau sempat menangis, artinya secara personal ada penolakan untuk melakukan pemeriksaan itu. Namun sayang sekali sebenarnya ada SOP yang menyebutkan bahwa pada saat mereka yang diperiksa kemudian merasa tidak nyaman atau tidak mau melanjutkan sebenarnya itu bisa Tanya dihentikan ke tetapi karakter. informasi soal SOP itu juga tidak disampaikan oleh pihak ahli yang melakukan pemeriksaan poligraf kepada Bu Putri ya itu yang Kan ya. kedua. Kemudian yang ketiga kalau kita konfirmasi kepada pertanyaan formulasi pertanyaan yang pada disampaikan Putri kepada Bu Putri dan sebenarnya tadi juga ahli yang barusan menyampaikan pendapatnya juga menyampaikan bahwa pertanyaan itu harus disesuaikan dengan konteks persoalan apa sebenarnya yang mau diungkap dengan bantuan poligraf tersebut. Berita acara pemeriksaan Bu Putri sebenarnya sudah disampaikan kepada ahli poligraf oleh penyidik, di mana dalam keterangan berita acara pemeriksaan itu menjelaskan soal terjadinya kekerasan seksual, keperkosaan yang terjadi di tanggal 7 tersebut. Tetapi kemudian formulasi pertanyaan yang hanya dititipkan oleh penyidik dan ini diakui oleh ahli karena ahli sendiri tidak membuat formulasi pertanyaan itu, hanya menggunakan titipan pertanyaan dari penyidik, hanya menyampaikan soal apakah Bu PC berselingkuh atau tidak. Itu yang dikonfirmasi padahal berita acaranya soal kekerasan seksual. Sementara kekerasan seksual sendiri tidak pernah diformulasikan dalam pertanyaan dan dikonfirmasi lewat alat tes poligraf itu.